Ini adalah kali pertama saya setelah 4 tahun berlalu kembali menggunakan pesawat sebagai alat transportasi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita diwajibkan melewati tes sebelum melakukan perjalanan guna memastikan kita bebas dari virus COVID-19. Tentu saja hasilnya negatif. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi kota Semarang. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Semarang merupakan ibu kota dari Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Lawang Sewu adalah sebuah landmark di kota Semarang, Jawa Tengah. Nama Lawang Sewu ini berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 1000 pintu. Nama ini terinspirasi dari bangunannya yang memiliki banyak pintu dan jendela. Kurang lebih ada 928 pintu dan jendela. Dahulu Lawang Sewu dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Terbukti dengan banyaknya penggalan-penggalan nilai histori yang dipajang di sudut-sudut ruangan Lawang Sewu.
Bangunan era kolonial ini sempat terkenal sebagai rumah berhantu dan lokasi syuting. Pemerintah Kota Semarang telah berusaha mengubah citra itu dan tentu saja Lawang Sewu kini menjadi salah satu destinasi tujuan wisatawan. Lawang Sewu kini telah berevolusi menjadi tempat yang cantik dan penuh dengan sejarah. Sangat sayang jika tempat ini hanya dinilai sebagai tempat yang horor. Lawang Sewu dirancang oleh Cosman Citroen. Cosman Citroen sendiri lahir pada tahun 1881 di Amsterdam, Belanda. Bangunan ini dirancang dalam bentuk gaya Hindia baru atau istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A, yang selesai pada tahun 1907. Sisa kompleks selesai pada tahun 1919. Awalnya, bangunan ini digunakan oleh perusahaan kereta api pertama di Belanda Timur. Pada tahun 2009, Kompleks Lawang Sewu berada dalam keadaan bobrok, sehingga bangunan bersejarah ini menjalani renovasi untuk memastikan bahwa itu akan menguntungkan sebagai daya tarik wisata. Pada tanggal 5 Juli 2011, komplek yang direnovasi diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun, pada saat itu hanya bangunan B yang tersedia untuk tur. Proses perancangan Lawang Sewu ini dilakukan di Belanda. Setelah itu, gambar-gambar rancangan dibawa ke kota Semarang. Pada blueprint Lawang Sewu tertera bahwa site plan dan denah bangunan ini dibuat di Amsterdam pada tahun 1902. Saat memasuki bangunan utama, kita akan menemukan tangga besar menuju lantai 2. Di antara tangga terdapat kaca besar yang menggambarkan dua wanita muda Belanda atau yang sering kita dengar dengan nama kaca patri. Arsitektur Lawang Sewu disesuaikan dengan kondisi cuaca di Indonesia yang selalu disinari matahari. Agar lantai selalu dingin, dibuatlah lorong bawah tanah yang digenangi air dan dilengkapi dengan lorong-lorong yang berfungsi sebagai ventilasi pada ruangan di atasnya. Desain atap dan langit-langit dibuat dengan perancangan yang baik supaya dapat menyirkulasi udara panas keluar melalui ventilasi. Jujur, waktu di dalam gedung Lawang Sewu, saya hampir tidak merasakan panas. Suasana sejuk ini membuat saya sangat takjub akan arsitekturnya.